Ketika kalian bercermin, pernah tidak kalian berpikir, kenapa kalian bisa melihat diri kalian di kaca saat bercermin? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kika Bimbel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya. Apa itu pemantulan cahaya? Yuk kita masuk ke materinya. Pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya setelah melewati suatu bidang pantul. Berdasarkan bentuk permukaan dan arah sinar pantul tersebut, jenis pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua. Ada pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Apa sih bedanya? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Baik, untuk yang pertama, pemantulan teratur adalah ketika sinar melewati bidang pantul yang rata, sehingga sinar yang dipantulkan itu dengan arah yang teratur. Atau jika digambarkan dari ilustrasi yang bergerak ini sebagai berikut. Ketika sinar datang ini melewati bidang pantul yang rata, maka sinarnya itu dipantulkan secara teratur. Lalu perbedaannya dengan pemantulan yang tidak teratur, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Ketika sinar melewati bidang pantul yang tidak rata, sehingga sinar tersebut dipantulkan ke segala arah. Atau jika digambarkan seperti ini sinar pantulnya dipantulkan ke segala arah karena disebabkan bidang pantulnya yang tidak rata. Pemantulan cahaya pertama kali diamati oleh ilmuwan yang bernama Wilbur Snellius, sehingga penamaan hukum Snellius ini diambil dari namanya. Beliau mengatakan bahwa sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Diilustrasikan sebagai berikut. Di sini terdapat bidang datar. Yang pertama ada sinar datang I yang mengenai bidang pantul. Sinar datang ini berasal dari sumber cahaya. Kemudian ada garis normal N. Garis normal N ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap bidang pantul atau bidang datar. Kemudian sinar datang ini ketika mengenai bidang datar akan dipantulkan, kita namakan dengan sinar pantul R. Jadi sinar pantul ini merupakan sinar yang dipantulkan oleh bidang pantul atau bidang datar. Jadi ketiga garis ini berada di satu bidang datar. Beliau juga mengatakan bahwa besar sudut sinar datang I itu sama dengan besar sudut sinar pantul R. Jadi kedua sudut ini besarnya sama. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Seberkas sinar datang pada cermin membentuk sudut 50 derajat terhadap garis normal. Tentukan besarnya sudut pantul. Oke, di sini yang diketahui jika kita analisis dari gambar ya. Seperti ini. Di sini diberitahu bahwa seberkas sinar datang pada cermin membentuk 50 derajat terhadap normal. Berarti kan sinar datang itu kan I, yang garis merah ini ya. Dia membentuk sudut 50 derajat terhadap garis normal, berarti dari sini ke sini 50 derajat. Nah, ini theta I atau sudut sinar datang. Berarti theta I sama dengan 50 derajat. Yang ditanyakan adalah theta R. Ya. Ingat bahwa besar sudut sinar datang I itu sama dengan besar sudut sinar pantul R. Theta I itu sama dengan theta R, yang artinya apa? Berarti kan ini tadi sudut sinar datangnya 50 derajat. Maka theta R-nya juga 50 derajat. Jadi theta R sama dengan 50 derajat. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Sinar AB terpantul pada cermin datar seperti gambar di bawah ini. Sinar AB berarti di sini A, B gitu ya. Yang ditanya adalah tentukan sudut datang sinar AB. Teman-teman, di sini yang diketahui sudut
sinar pantul terhadap bidang. Yang ditanya adalah theta I ya, atau sudut sinar datang. Ingat bahwa besar sudut sinar datang I itu sama dengan sudut sinar pantul R. Berarti theta R ini akan sama dengan theta I. Berarti tugas kita yang pertama adalah mencari theta R dulu. Dengan cara bagaimana? Teman-teman lihat bahwa garis normal terhadap bidang datar ini adalah membentuk sudut siku-siku. Siku-siku itu artinya berapa derajat? 90 derajat. Maka untuk mencari theta R atau sudut sinar pantul ini adalah 90 derajat dikurangi 35 yang ini. 90 dikurangi 35 adalah 55 derajat. Oke, berarti theta R-nya adalah 55 derajat. Berhubung hukum Snellius mengatakan bahwa sudut sinar datang I itu sama dengan besar sudut sinar pantul R. Berarti di sini kan theta I sama dengan theta R. Kalau misalnya di sini theta R-nya sudah kita temukan 55 derajat, maka theta I-nya juga atau sudut sinar datangnya juga 55 derajat. Oke, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Dua buah cermin membentuk sudut 130 derajat seperti pada gambar. Jika diketahui alfa 60 derajat, berapa sih tetanya? Oke, di sini ada alfa, beta, gamma, dan teta. Nah, di sini ada dua buah cermin. Nih, ini cerminnya ya, membentuk sudutnya 130 derajat. Kita tulis dulu yang diketahui. Sudut dua cermin adalah 130 derajat. Kemudian ada alfa, yaitu 60 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut teta. Sudut teta berarti yang ini ya. Kita jawab. Ingat bahwa besar sudut sinar datang I itu sama dengan besar sudut sinar pantul R. Kita gunakan prinsip itu untuk menjawab soal nomor 3. Di sini diketahui bahwa alfa itu sama dengan 60 derajat. Teman-teman ingat bahwa alfa ini merupakan sudut dari sinar datang I. Ini kan garis normal. Ini sinar datang I. Nah, ketika alfanya itu 60 derajat, maka sudut sinar pantulnya juga 60 derajat. Ini terhadap cermin 1 ya. Cermin 1. Ini alfanya 60 derajat, kita tulis saja dulu alfanya 60 derajat. Maka betanya juga 60 derajat. Karena apa? Di cermin 1, alfa ini sebagai I atau sinar datang, theta I, yang beta ini sebagai theta R. Ini di cermin 1. Oke, teman-teman ingat bahwa di sini garis normal terhadap cermin itu kan sudutnya 90 derajat ya. 90 derajat. Maka kita bisa nih menentukan sudut yang ada di sini. Ya, berarti sudut yang ada di sini 90 derajat dikurangin berapa nih? Dari sini. Maka 90 derajat dikurangin 60 derajat. Maka sudut yang ada di sini adalah 30 derajat. Teman-teman, sudut dalam segitiga itu kan totalnya 180. Maka di sini kita bisa mencari sudut yang ada di sini. Sudut dalam segitiga kita bisa cari ada 180 sama dengan di sini sudah ada 30 derajat, kita tulis 30 derajat ditambah di sini ada 130 derajat ditambah, nah ini kita belum tahu X, maka kita bisa cari X. Berarti di sini X, kita cari X derajat. Oke, di sini bisa 180 sama dengan 160 derajat ditambah X. Maka di sini 180 dikurang 160 sama dengan X. Maka X sama dengan 20 derajat. Oh, berarti di sini 20 derajat ya, teman-teman. 20 derajat. Nah, ketika sudut X itu ketemu 20 derajat, maka kita bisa menentukan sudut gamanya nih yang ada di sini. Pakai prinsip apa? Pakai prinsip yang tadi, sudut siku-siku. Maka sudut gamanya di sini adalah 90 derajat dikurangi dengan 20 ya, yang si X tadi 20 derajat.
maka sudut gamanya adalah 70 derajat. Berarti di sini kita bisa tulis aja ya. Gamma itu 70 derajat. Teman-teman, gamma ini kan merupakan sudut sinar datang I pada cermin yang kedua. Ini cermin yang kedua. Sedangkan theta adalah sinar pantul R pada cermin 2. Maka sinar datang gamma, ini kan theta I, itu akan sama dengan theta. Theta itu apa? Sinar pantul pada cermin 2. Berarti theta R, karena theta I sama dengan theta R, berarti tetanya adalah 70 derajat. Ini pada cermin 2. Di sini kan yang ditanyakan theta, berarti tetanya sudah ketemu nih teman-teman, yaitu 70 derajat. Begitu ya teman-teman, semoga teman-teman paham semuanya. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya, contoh pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ilustrasi bercermin tadi merupakan salah satu contoh dari pemantulan cahaya. Jadi, ketika kita bercermin, cahaya matahari kan datang mengenai tubuh kita, dan cahaya tersebut dipantulkan ke cermin. Kemudian dari cermin dipantulkanlah ke mata kita, sehingga kita dapat melihat diri kita ada di dalam cermin. Selanjutnya ada pemantulan cahaya pada permukaan bumi. Kita tahu bahwa permukaan bumi itu tidak rata, sehingga menyebabkan sinar dari matahari itu memantul ke segala arah, dan kita sebut ini merupakan penerapan dari pemantulan Baur. Karena inilah cahaya bisa masuk ke rumah kita, walaupun rumah kita pakai atap, pakai tembok, tapi karena pemantulannya ke segala arah, sehingga kita bisa melihat benda-benda yang ada di rumah kita. Selanjutnya ada melihat keadaan di belakang dengan kaca spion saat berkendara. Ketika berkendara, tentunya spion itu berguna kan untuk melihat kondisi di belakang kendaraan kita. Kaca spion ini kurang lebih prinsip kerjanya sama seperti ketika kita bercermin. Hanya saja kaca spion ini menggunakan cermin cembung, sehingga bayangan yang terbentuk adalah diperkecil, sehingga kita bisa melihat keadaan yang ada di belakang kendaraan kita. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai pemantulan cahaya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.